Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fauzia Muhalimah dengan NIM E00244408. Saya Hanifah Zahra dengan NIM E0024206. Saya Elizabeth Esther Laura dengan NIM E00244402. Di sini kami akan memperkenalkan salah satu fitur untuk membantu dalam penulisan, yaitu Google Docs. Google Docs adalah aplikasi pengolah kata dari Google yang bisa digunakan untuk membuat, mengedit, dan berbagi dokumen secara real-time atau bersama-sama. Google Docs dipilih karena gratis, mudah diakses di mana saja, bisa digunakan untuk kerja tim secara real-time, dan dapat menyimpan file otomatis di cloud. Untuk langkah yang pertama, yaitu buka Google Chrome, lalu masukkan alamat email kalian. Untuk membuka Google Docs, bisa melalui kolom pencarian, lalu mengetik docs.google.com atau melalui titik 9 yang berada di sebelah kiri profil Google, lalu mengklik ikon Google Docs yang berwarna biru. Lalu setelah itu akan muncul halaman Google Docs. Untuk memulainya, kamu bisa memulai dengan memilih halaman kosong atau menggunakan template yang sudah disediakan seperti resume, proposal, ataupun surat. Kali ini kami akan mencontohkan dengan menggunakan dokumen kosong. Penggunaan Google Docs sendiri sama seperti Microsoft Word. Perbedaannya hanya terdapat pada tools yang ada di Google Docs. Tools yang ada di Google Docs pada bagian atas dapat digunakan dalam penulisan. Yang pertama, ada fitur file yang bisa kita gunakan untuk seperti share, berbagi dokumen kepada orang lain. Lalu ada fitur open untuk membuat dokumen baru. Selanjutnya ada make a copy untuk menduplikasikan dokumen ke Google Drive. Selanjutnya ada juga fitur download untuk mengubah ke dokumen seperti ke PDF ataupun Word. Lalu ada fitur edit yang penggunaannya itu sama seperti Microsoft Word, seperti undo, redo, cut, copy, dan paste. Dan juga ada sebuah fitur yang namanya cari dan ganti, di mana kita bisa mencari kata pada dokumen lalu mengganti secara otomatis dengan kata yang baru. Fitur yang ketiga yaitu adalah tampilan, di mana terdapat fitur mode yang kita dapat mengubah akses kepada orang lain ke dokumen, dan juga fitur-fitur lainnya yang dapat membantu dalam penulisan. Yang keempat ada sisipkan, di mana kamu bisa menambahkan gambar, tabel, diagram, emoji, footnote, dan juga karakter khusus, dan juga lainnya. Yang kelima adalah fitur format, di mana kamu bisa menggunakan untuk mengubah tampilan teks seperti jenis font, ukuran, warna, menebalkan atau memiringkan teks, dan juga kamu bisa menggunakan perataan paragraf atau spasi antar baris untuk membuat dokumen kamu menjadi lebih rapi. Yang keenam, terdapat fitur alat, di mana kamu bisa menggunakan fitur ini untuk mengecek ejaan dan tata bahasa pada dokumenmu, menghitung jumlah kata, menerjemahkan dokumen, menggunakan voice typing untuk mengetik dengan suara, lalu kamu bisa membuka pengaturan untuk mengaktifkan aksesibilitas untuk pengguna dengan kebutuhan khusus. Selanjutnya ada fitur ekstensi. Fitur ini digunakan untuk menambahkan aplikasi atau alat untuk membantu penulisan, pengecekan grammar, integrasi dengan aplikasi lain atau fitur lainnya. Dan yang terakhir ada bantuan. Fitur bantuan menyediakan berbagai alat untuk membantu pengguna seperti pencarian perintah, tutorial, opsi untuk melaporkan masalah, dan akses ke pusat bantuan yang berisi artikel, dukungan lengkap, semua tanpa perlu meninggalkan dokumen. Selanjutnya adalah cara menamai dokumen, bisa dengan mengubah pada kolom ini. Jika ingin membagikan dokumen kerjasama kepada orang lain, klik tombol bagikan, lalu ubah akses menjadi siapa saja yang memiliki link, dan ubah peranan menjadi editor sehingga orang tersebut memiliki akses. Jika tidak ingin dokumen diubah-ubah, maka ganti peranannya menjadi pelihat. Di dalam Gdocs, kita tidak dapat langsung menyimpan dokumen ke folder device, tetapi dapat melakukan autosave dan akan tersimpan di dashboard Google atau halaman awal Gdocs tadi.
Untuk menyimpannya dapat dilakukan dengan mengunduh atau mengubah file ke Word. Sekian informasi mengenai fitur-fitur Google Docs dan bagaimana cara menggunakannya. Semoga bermanfaat dan membantu ya. Terima kasih.